Potong-potong dulu masih blender. Jadi bubur dia. Sudah. Dah, ini di blender lagi diolah. Pakai ini nasi gula Campur. campur ya. Rasa. Satu hari Ya, buka ini yang 3 orang. Iya. 30. ya. 20 kilo. 20 kilo hasil bersihnya atau masih dalam bentuk begini? Sudah. Bersih. Bersihnya 20 kilo. Dicampur diaduk, diisi bawang putih. Biar enak. Biar gurih. Para petani di Nusa Penida dan Karangasem mengalami dilema yang sangat mendasar dalam menjaga keberlangsungan kegiatan usaha mereka. Kondisi tanah yang kering serta musim kemarau yang bertahan lama memaksa para petani seringkali mengganti jenis usaha yang berujung pada ketidakstabilan jenis mata pencaharian dan pendapatan. Hal ini juga diperburuk dengan ketidaktersediaan informasi pasar selaku pembeli, serta perilaku konsumtif yang membuat mereka terburu-buru untuk mengorbankan tanaman yang cocok dengan kondisi daerah dan diganti dengan tanaman propaganda dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang cepat demi memenuhi perilaku konsumtif. Kalau ekonomi tadi pas begitu harganya naik. Yang udah atas ya ketik dia walaupun muda jadi yang lain kali dia ada yang bahas terus terang ke yang apa. Salah satu komoditas unggulan yang cocok di lahan kering di Nusa Penida ialah tanaman mete. Tanaman ini diperkenalkan dan ditanam di Nusa Penida di awal tahun 90-an, serta telah tumbuh dengan baik karena didukung dengan kondisi iklim yang cocok. Namun, 1 dekade lalu, hampir sebagian besar tanaman mete ditebang dan diganti dengan komoditas lain sebagai akibat dari propaganda industri jati yang sangat menggiurkan pada saat itu. Di Nusa Penida untuk mengembangkan mete itu sebenarnya cocok, Pak. Karena satu sisi daerah panas. Memang mete kan cocok di daerah panas. Cocok, dan memang kualitas metenya memang sebenarnya bagus kalau daerah panas. Asalkan dia metiknya jangan mudah dipetik. Kalau udah jatuh diambil itu kualitasnya luar biasa Nusa Penida karena daerahnya panas. Dulu waktu saya masih kecil, dari zaman bapak saya sudah ada penanaman bibit mente, bahkan banyak sekali peminat para petani waktu itu. Sampai sekarang mungkin kira-kira 5 tahunan ini mente tidak laku lagi. Petani kadang-kadang kesulitan untuk menjual, para bakul terbatas, kemungkinan besar juga di Nusa Penida belum ada penggarapan mente untuk hasil akhirnya, makanya petani itu peminatnya jadi berkurang. Para petani beralih lagi kepada tanaman-tanaman lain, misalnya seperti jati. Dulu pernah saya punya mente banyak dan besar-besar. Tapi karena tidak ada harganya, tidak ada tengkulak yang mencari buah-buah ini, makanya saya ditebang pohon itu semuanya. Lalu ditanami kepala wija lagi. Kendala mendasar dalam mengusahakan komoditas mete ialah pola pemeliharaan serta panen yang sangat tradisional, serta tidak sepadan dengan standar mutu produk mete yang berlaku di Indonesia.
serta ketidaktersediaan pasar sebagai pembeli membuat para petani enggan untuk melanjutkan tanaman ini sebagai jenis kegiatan usaha yang menjanjikan. Yayasan Daya Pertiwi bersama-sama dengan ICCO dan Kirk in Acti merumuskan kegiatan untuk mendukung peningkatan ekonomi di Nusa Penida dan Karangasem dengan mengembangkan sistem M4P atau Making Market Work for Poor People dan VCD atau Value Chain Development. Sistem ini mengedepankan suatu pola yang saling terkait antara para petani dengan pasar atau industri sehingga terjadi komunikasi yang baik serta terjalin kesepahaman standar dalam mengolah produk supaya berfungsi secara efektif, berkelanjutan, dan menguntungkan masyarakat serta industri. Untuk mendukung kegiatan ini, Yayasan Daya Pertiwi berkolaborasi dengan industri pengolahan komunitas Mete Internasional yang berlokasi di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, yakni perusahaan Mete Bali East Cashew. Bali East Cashew merupakan industri pengolahan produk Mete yang berakar pada masyarakat serta berorientasi lingkungan hidup dan memaksimalkan tenaga kerja lokal dalam mendukung produksi Mete. Menurut pendapat saya, kegiatan M4P dan VCD cukup bagus ya, yaitu menambah pengetahuan masyarakat dan yang lainnya menjaga kualitas juga. Bagus untuk menambah wawasan masyarakat, yaitu dari masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu tentang seluruh informasi yang ada di luar dusun mereka sendiri, dan juga bisa terinspirasi dengan sesuatu yang ada di luar dusun mereka sendiri. Masyarakat mengerti tentang kualitas yang harus mereka buat dan mengerti tentang betapa pentingnya menjaga kualitas untuk menstabilkan produk atau sesuatu yang mereka miliki itu tetap stabil. Dengan dukungan teknik serta pengalaman yang baik dari Bali East Cashew, Yayasan Daya Pertiwi mengajak para petani Mete di Nusa Penida untuk turut serta dalam pelatihan dan workshop di pabrik pengolahan Mete Bali East Cashew dan mendengarkan langsung dari para petani Mete di Desa Ban tentang proses-proses yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas produksi serta pemeliharaan tanaman Mete. Keliling dalam 40 cm. Kayak sawit itu ya? Bulanan. Sawit sebelum pernah. Itu dibikin lubang ya selama 2 meter jari-jarinya, baru dikasih pupuk, habis itu ditanam. Di saat ini kan perkiraan 1 kilo. Kadang-kadang ini nah itu kan rugi. Tuh, saya bilang 270 bijinya, tadinya pasti 280. Tuh. Ini kan sudah takaran. Uyun lah di muka. Setelah kembali dari pelatihan, para petani dikelompokkan dalam kelompok usaha yang akan menggerakkan kembali usaha pengolahan Mete di Nusa Penida yang dimotori oleh kaum perempuan dengan fokus kegiatan untuk mengembangkan modifikasi usaha Mete dari buah sampai dengan kacang Mete itu sendiri.